Kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan kasih sayangnya. Di siang ini kita dapat berkumpul bersama bertatap muka pada acara telekonferensi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan seluruh kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bapak Menteri dan Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa di hadapan kita telah terhubung melalui telekonferensi 33 kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dihadiri oleh kepala kantor wilayah, para kepala divisi, para pejabat di lingkungan kantor wilayah, para kepala lapas dan rutan, para kepala pengamanan lapas dan rutan, serta perwakilan petugas P2U. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara ini, pengantar pelaksanaan telekonferensi yang akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada yang terhormat Bapak Bambang Rantam Sariwanto, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, para pimpinan tinggi Madya, para pimpinan tinggi Pratama, para jajaran pimpinan tinggi Pratama maupun KOPT di lingkungan kantor wilayah DKI, ataupun para pimpinan tinggi Pratama yang dari wilayah yang kebetulan tugas di Jakarta juga ada di sini, Pak Kanwil Kalimantan Barat dan Pak Kanwil Daerah Istimewa Yogyakarta, dan saya banggakan seluruh jajaran yang ikut kegiatan ini melalui telekonferensi di daerah, dan juga Pak Dijen AHU yang ada di Bangka Belitung yang mengikuti kegiatan telekonferensi juga di Bangka Belitung. Bapak Menteri yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama setelah beberapa waktu yang lalu beberapa langkah-langkah untuk melakukan zero narkoba di lingkungan lapas rutan, jajaran Ditjen Pemasarakatan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melakukan langkah-langkah terus-menerus dari hari-hari ini, dan pada hari ini kita melakukan telekonferensi untuk memintakan seluruh jajaran kantor wilayah menetapkan pilot project untuk lapas dan rutan di wilayah masing-masing sesuai dengan target kinerja yang memang sudah ditetapkan hasil rapat kerja di bulan Februari lalu. Di dalam rapat kerja bulan Februari lalu ditetapkan bahwa masing-masing kantor wilayah harus menetapkan minimal 2 lapas dan rutan untuk bebas narkoba. Dan pada saat ini kami mintakan Bapak Menteri langsung berkomunikasi dengan jajaran kantor wilayah menetapkan lapas dan rutan yang mana yang akan ditetapkan menjadi lapas dan rutan zero narkoba dan peredaran HP. Oleh karena itu, atas peran Bapak Menteri, kami mengucapkan terima kasih, dan semoga usaha-usaha yang kita lakukan ini menjadi bagian untuk terus memperbaiki manajemen pemasyarakatan yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan terus membangun perang terhadap narkoba. Demikian yang kami sampaikan pengantar kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati para pimpinan tinggi Madya dan pimpinan tinggi Pratama Kementerian Hukum dan HAM, dan secara khusus seluruh jajaran kantor wilayah di seluruh provinsi di Indonesia yang kita relay pada hari ini dalam rangka kegiatan kita untuk menyatakan perang terhadap narkoba dan zero tolerance dan terhadap penggunaan narkoba atau pemasukan narkoba ke lapas-lapas kita. Kita sudah melakukan serangkaian kegiatan mulai dari rapat kerja, sidak-sidak ke lapangan, ke lapas bersama, termasuk saya ikut di beberapa tempat para dirjen, dan juga yang dilakukan atas kerjasama dengan Polri dan BNN atas permintaan
masing-masing Kalapas ataupun Kadifpas ataupun Kakanwil di berbagai daerah, kita sudah melakukan 704 operasi sidak di seluruh Indonesia, dan kita masih menemukan HP, masih menemukan narkoba, drugs di beberapa tempat. Ada 101 penggeledahan yang zero HP maupun zero narkoba. Tetapi kita tidak boleh berpuas diri atas kejadian-kejadian seperti ini. Oleh karenanya saya akan secara terus-menerus mengingatkan seluruh jajaran di kantor wilayah untuk melakukan langkah-langkah preventif, represif, agar narkoba, HP dan lain-lain itu tidak kita temukan lagi di lapas-lapas kita. Kita meminta para Kakanwil untuk menentukan pilot project awal. Seharusnya harus semua, dengan gerakan ini seharusnya semua sudah harus melakukan upaya-upaya pembersihan narkoba di lapas-lapas kita, HP di lapas-lapas kita. Pasti bisa. Kalau ada kemauan, pasti bisa. Kalau pimpinannya tegas, pasti bisa. Kalau kanwilnya, kadipasnya, kalapasnya tegas, pasti bisa. Kalau kalapasnya tidak mau kooperatif, ganti. Usulkan ganti. Jangan ada kompromi lagi. Ya. Kita harus melakukan ini di dalam rangka mengantisipasi besarnya upaya-upaya para bandar narkoba memasukkan jaringannya melalui lapas, di samping jaringan narkoba yang begitu masif dan luasnya di seluruh Republik Indonesia. Kita mendapat kritik yang sangat keras. Kemarin di Kompas, ada di beberapa media tentang kritik-kritik pedas, dan ini harus kita jadikan sebagai bahan koreksi, bahan introspeksi untuk mengajukan langkah-langkah perbaikan ke depan. Kalau kita masih tersandung lagi kepada hal-hal ini, kita lebih jelek dari keledai. Keledai saja tidak mau terperosok pada lubang yang sama. Kalau kita masih mau lagi melakukan soal-soal seperti ini sangat memalukan sekali. Itu sebabnya kemarin saya mengadakan pengarahan dengan para peserta diklat, Taruna Akib, Taruna Ain, diklat PIM, tetap pada fokus yang sama. Untuk itu seluruh jajaran Kakanwil akan kita evaluasi tentang kinerja, prestasi dari setiap Kakanwil tentang upaya pemberantasan narkoba di lapas-lapas. Tidak hanya kinerja kalapasnya, sekarang diangkat ke atas supaya Kakanwilnya, kadipasnya bekerja. Jadi kita tarik, tidak hanya cukup pada tingkat kalapas. Oleh karenanya, kalau tidak mau menjadi persoalan, kalau tidak mau menanggung resiko, maka Kanwil sing-singkan dengan baju Anda, Kadipas sing-singkan baju lengan Anda turun ke bawah, lakukan pembenahan-pembenahan di seluruh jajaran yang ada. Rentang tanggung jawab dan kendali akan tetap kita minta sampai ke atas. Ini penting, supaya ini bagian yang tidak terpisahkan dari bagian gerakan bersama kita, kampanye kita. Karena ini adalah persoalan bangsa, bukan hanya persoalan Kementerian Hukum dan HAM. Maka kita harus menjadi bagian dari solusi bangsa itu, bukan menjadi bagian dari masalah bangsa itu sendiri. Ini sangat penting. Secara khusus, saya minta kepada seluruh jajaran Kakanwil, ya, karena napi-napi kita masih kita temukan rutan-rutan. Memang persoalan over kapasitas, tetapi di beberapa tempat ada under kapasitas. Dengan ini saya perintahkan kepada seluruh jajaran Kakanwil memetakan, sekali lagi,
memetakan kondisi lapas overkapasitas, underkapasitas di daerah-daerah saudara. Yang overkapasitas sekarang petakan dan redistribusi. Saya minta supaya ada redistribusi dari tempat-tempat rutan yang padat ke tempat lain, lapas yang padat ke tempat lain di wilayah Kanwil, saudara. Di wilayah saudara, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Kalsel, Jatim, dan beberapa tempat-tempat lainnya, tolong petakan. Masih ada beberapa tempat yang under kapasitas, segera lakukan. Ya. Kalau ada kekurangan pegawai, segera mintakan. Bila perlu untuk petugas luar untuk memeriksa tamu, kita lakukan outsourcing. Di bandara saja ada outsourcing untuk memeriksa orang-orang itu. Apa namanya itu? Petugas X-ray-nya itu yang di depan, itu outsourcing. Bila perlu kita gunakan itu untuk memeriksa. Kita harus ambil terobosan kreatif untuk mengatasi masalah ini. Ya. Minta bantuan Polda atau Polres di masing-masing wilayah kalau kita kekurangan orang, dan minta bantuan TNI. Jika apalagi berhadapan dengan, jangan sampai terjadi juga persoalan-persoalan seperti kemarin ada petugas pajak yang ditusuk, ya. Jangan juga ada sampai begitu nanti kita berhadapan dengan warga binaan kita. Tapi saya yakin dengan pendekatan saudara itu tidak akan terjadi. Oleh karenanya, bila perlu kekurangan orang bisa kita sinergikan dengan petugas-petugas keamanan yang lain. Ya. Apabila ada kekurangan data tentang pemindahan atau kurangan pegawai, usulkan kepada Ditjen Pas. Nah, ini saya ingatkan. Saya mau ini segera dilakukan. Immediately dilakukan. Redistribusi. Di Jakarta, Pak Kanwil, Rutan Salemba, ya, yang sudah sangat padat, lihat di mana yang di sekitar sini. Geser. Di tempat-tempat lain, geser. Saya ingatkan, nanti petanya itu berapa keberhasilan saudara mengurangi overkapasitas itu, beritahu. Kalau ada kalapas yang tidak mau, beritahu kepada saya. Kita cari yang mau. Ya, ini adalah apabila kita tidak ganti, apabila pimpinan tidak mau mengganti, maka kita cari yang mau mengganti. Ya, melakukan, ya, ini perintah. Kalau tidak mau, berarti Anda yang korbannya. Ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan mengurangi tekanan-tekanan di dalam. Karena masih setelah kita buat peta tadi, kita barusan selesai rapat, kita petakan lagi beberapa tempat masih ada yang under kapasitas. Walaupun nanti kalau kita geser ke sana akan juga belum menyelesaikan masalah, tetapi mengurangi masalah. Ya, mengurangi masalah. Ya, ini segera. Nah, setelah itu karena kita sudah mendapat anggaran tambahan, saya sudah perintahkan Sekjen Dirjen Pas tadi rapat, dan apa? Baru kita petakan kebutuhan dengan anggaran penambahan kapasitas tadi. Jadi ini berkaitan supaya peta kita benar. Nah, Kak Kanwil juga menghitung proyeksi ke depan. Lihat Sumatera Utara yang paling parah ini. Tingkat kejahatannya. Lihat rata-rata kenaikan di Sumatera Utara itu dari tahun 2010 sampai sekarang berapa per tahun? Rata-rata kenaikan kriminal itu berapa per tahun? Net berapa? Yang remisi PB berapa? Net per tahun itu berapa? Jadi satu angka kejahatannya, angka masuk, dan kemudian net masuk lapas, masuk rutan berapa? Sehingga proyeksi kita untuk menangani kapasitas supaya kita tahu membangun di Sumatera Utara berapa kebutuhan, harus dengan hitungan statistik yang benar. Jangan asal bangun. Jadi kalau netnya sekian per tahun, proyeksi 5, 6, 7 tahun ke depan, misalnya rata-rata 1.000 per tahun, 5.000, kapasitas sekarang sekian, kurang sekian, baru kita bangun di sana. Berapa untuk proyeksi 5 tahun ke depan? Jangan dibangun yang tidak di daerah yang tidak ada menyelesaikan overkapasitas.
Saya masih melihat beberapa data-data yang lalu dibangun di tempat anta-baranta yang tidak ada overkapasitasnya di sana. Itu sama dengan buang uang. Proyeksi penempatan pegawai juga harus kita lakukan. Jadi segera pimpinan harus berani melakukan pemindahan dalam mengatasi overkapasitas. Saya ulangi, apabila tidak mau memindahkan, Anda yang kita pindahkan. Ini clear. Perintahnya clear. Ya, lihat. Jadi sekarang kerja. Habis pengarahan ini kerja terus. Langsung pergi perintah daerah. Mana daerah? Lapas ini berapa kapasitas? 300%. Di lapas yang berapa jauh itu berapa kapasitas? Kurangi. Digeser ke sana. Usulan berapa biaya pemindahan? Minta ke Pak Dirjen Pas. Koordinasi segera dengan Pak Dirjen Pas. Ya. Ini supaya mengurangi tekanan-tekanan kita. Jadi kita menunjukkan kepada publik ada upaya yang sistematik kita lakukan untuk perbaikan. Bahwa kita belum bisa menyelesaikan masalah ini karena sangat kompleks, sudah menahun, kronis, yes. Tapi harus ada nyata langkah-langkah yang kita lakukan. Bayangkan, mulai dari minggu kemarin saya sudah bertemu dengan baik telekonferensi, baik secara mata ke mata dengan para kalapas. Masih kita temukan juga hal-hal yang tidak. Ya. Yang paling parah itu di Deli Serdang. Kemarin sudah seperti katakan sedang diperiksa. Akhir Maret yang lalu kita menemukan 2 petugas rutan di Cipinang ikut bermain. Sudah, ini Pak Sekjen sudah ya? Sudah dikeluarkan SK. Pecat. Petugas Salemba ada juga 1. Di Palembang 1, segera. Tidak cukup dipecat. Kalau menyangkut narkoba berarti kriminal. Polisikan. Jadi pesan saya juga ke Kanwil, kalau ada petugas, para Kakanwil, kalau ada petugas kita yang ikut terlibat dalam memasukkan jaringan narkoba, berarti dia kurir, berarti tindak pidana. Dipecat, tindak pidana. Ya, ini sounds apa ini? Sangat clear ini. Ya, perintah saya sangat clear ini. Ya. Jangan beribah hati lagi. Aduh, kemana anak istrinya? Gimana anaknya? Kalau dipidanakan sudah dipecat, dipidanakan lagi. Enggak lah. Karena apa? Dia melanggar hukum sama dengan orang lain. Yang di dalam itu juga kurir kecil kok masuk penjara. Masa kita tidak? Hanya cukup administratif. Tidak. Supaya juga ini bisa menjadi deterrent effect. Ya. Enggak ada. Sekarang kita mengambil, kalau di dalam ilmu hukum pidana, kalau dokter itu melakukan abortus, itu tambah 1/3 hukumannya. Karena dia seharusnya menyelamatkan nyawa, dia membunuh nyawa. Itu tambah 1/3 hukumannya. Nah, kalau kita yang seharusnya menjaga supaya jangan ada narkoba di dalam, kita ikut memasukkan narkoba di dalam, seharusnya tambah hukumannya 1/3. Itu filsafatnya, itu ini yang harus kita pahami benar. Jadi seluruh jajaran Kakanwil yang ada, ya, kita akan mengadakan telekonferensi reguler untuk kembali mengingatkan saudara ke depan. Karena saya tidak punya cukup waktu datang ke seluruh daerah. Tetapi dengan ini hemat, efisien. Tentu saya juga harus ke daerah. Memilih beberapa daerah-daerah yang harus kita lihat. Besok saya ke Riau. Dan melihat bagan api-api yang sudah 500-600% over kapasitasnya. Tetapi ada tidak seluruh daerah yang lain, supaya sekarang mulai buat peta wilayah, peta masalah. Ya. Di tempat saudara itu perlukah penambahan bangunan? Perlukah rehab penambahan blok untuk mengatasi over kapasitas? Ya. Itu hanya setelah saudara melakukan redistribusi. Dan setelah itu saudara mengadakan proyeksi, ya, redistribusi dan proyeksi, supaya uang tidak percuma. Karena mengambil uang di tengah-tengah kebutuhan kita karena APBN, kita harus betul-betul membelanjakan uang itu secara efisien, tepat guna, dan proyektif. Tidak boleh lagi terjadi membangun bangunan yang tidak bermanfaat. Dan proyeksi tenaganya, proyeksi sarana prasarananya, ya, termasuk sarana prasarana buat proyeksinya. Tentu secara bertahap. Prioritas anggaran kita adalah pada, karena dana ini diberikan
karena kebutuhan mendesak, maka penyelesaiannya harus betul-betul benar. Ya, jangan sampai, sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai pendekatannya proyek. Ya, instruksi Presiden, money follow program. Juga saya ingatkan dalam penyusunan program harus fokus pada program. Mana yang menjadi unggulan kita, concentrate dananya di sana. Sehingga kita jelas maju untuk program-program unggulan kita. Yang berikutnya, seperti saya katakan, sudah menjadi komitmen kita, di samping memberantas narkoba, lapas menjadi tempat lahan lapas produktif dan industri. Ya, program ini akan kita jadikan di beberapa tempat kita sudah bisa mengekspor, kita tingkatkan itu, dan Kalapas, Kakanwil, Kadipas sekarang harus membangun jaringan dengan pihak ketiga, bekerja sama agar lapas-lapas orang-orang narapidana kita bisa kita didik, bisa bekerja, bisa produktif, daripada duduk di situ termenung. Lebih bagus dia bekerja, menghasilkan sesuatu yang produktif, dan dia dapat bermanfaat di situ. Dia dapat seperti di Porong, di beberapa tempat, di Cirebon, di Ambarawa, di Salatiga, membuat sarung tangan untuk baseball dan lain-lain, sehingga mereka berproduksi, dan setelah keluar mereka menjadi napi-napi yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya dan bermanfaat bagi dirinya setelah keluar. Jadi ini ada beberapa hal di samping narkoba, tingkatkan ya ikon kita ke depan bersamaan untuk memperbaiki citra kita dan memperbaiki napi-napi kita menjadi manusia-manusia yang lebih produktif. Lapas produksi ya dikembangkan, buat programnya, kerjasama dengan pihak ketiga. Kapan kita, Pak Dirjen, kapan kita pameran hasil? Tanggal 19 kita akan, ya, jadi apa proyek-proyek unggulan dari napi-napi yang diproduksi oleh napi, kirimkan nanti tanggal 19 di Kementerian Perindustrian. Kita akan mengadakan pameran hasil produksi kerajinan dari para napi kita. Jadi supaya jangan narkoba saja yang dilihat orang di lapas, tetapi kita juga bisa menghasilkan sesuatu yang baik untuk bangsa ini. Saya kira itu pengarahan saya. Ya, sekali lagi saya ingatkan, redistribusi, pindahkan atau Anda dipindahkan. Hasilnya harus jelas. Ya. Mohon maaf, saya harus berkata keras kepada saudara. Tidak ada lagi, nampaknya selama 1 tahun saya sedikit agak sopan-sopan, agak baik-baik. Nampaknya sekarang ini harus stylenya kita rubah dulu sedikit, agak force. Ya, nggak ada lagi lah. Ya, kalau nanti semua sudah tertata baik dan semua baik, saya akan bisa lebih manusiawi lagi untuk melakukan pendekatan. Saya kira begitu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama dialog Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi seluruh pejabat kantor wilayah dan KUPT beserta pejabatnya di Aceh, Pak. Kami sudah bekerjasama dengan BNN dan juga tim medis yang ada di kantor wilayah Aceh, Pak. Kemudian kami juga sudah melakukan penggeledahan dan pemeriksaan kepada seluruh lapas rutan dan cabang rutan yang ada di Provinsi Aceh. Dan kami juga bekerjasama dengan pihak kepolisian, dengan TNI, dan juga dengan BNN, Pak. Insya Allah barangkali malam Pak Menteri yang kami hormati, setelah kami melakukan keliling dinas ke seluruh lapas dan rutan di Aceh, memang sebagian besar Izin Pak rutan dan lapas. Pak Kanwil Aceh, izin. Ya. Untuk laporan selengkapnya terkait dengan hal-hal yang dilakukan terkait dengan kegiatan
penggeledahan dan kegiatan perang terhadap narkoba nanti disampaikan secara tertulis saja. Dan pada kesempatan ini untuk mempersingkat waktu, para Kanwil menyampaikan mana yang akan menjadi pilot project lapas dan rutan di wilayahnya, supaya juga semua 33 kantor wilayah bisa menyampaikan dan berdialog dengan Pak Menteri langsung. Saya persilakan Pak, secara singkat saja Pak Kanwil. Siap Bapak. Jadi kami sudah mempersiapkan untuk pilot proyek lapas dan rutan di Aceh, yaitu kami menunjuk lapas wanita Sigi dan cabang rutan Loong Ngapa. Dua itu yang kami tunjuk, Pak. Ya, sudah itu Pak Kanwil. Siap. Baik, ada yang sedikit mau disampaikan? Tidak ada? Cukup? Ya, ada Pak. Singkat? Jadi satu lagi untuk yang bebas HP dan narkoba di rutan Kaju, Pak. Baik, jadi 3 Pak ya? Itu saja. Lapas. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kanwil. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada pesan Pak mungkin? Jadi itu kan pilot project, tidak berarti yang lain-lain tidak diselesaikan. Ya, jadi saya minta dengan Polri, dengan BNN itu sudah benar, dengan TNI. Jadi ini pilot project dalam waktu segera. Tetapi semua operasi di seluruh lapas harus tetap menjadi prioritas. Ya, itu juga. Dan saya minta ini seluruh jajaran ke Kanwil, jangan kamu pula pilih itu lapas-lapas di kampung-kampung yang nggak ada orangnya. Ya. Saya mau yang berat-berat. Kalau lapas di kampung-kampung tidak ada orangnya, tanpa digeledah juga memang nggak ada itu orang. Ya, jadi kita tes dari nanti kamu tunjuk itu yang mana. Yang penuh tantangan, yang challenging. Siap, yang Bapak. ada bandar narkobanya, yang ada ininya. Jadi itu challenge. Harus ada challenge, ya. Oke, Pak Sekjen. Terima kasih. Selanjutnya, terima kasih Pak Kanwil Aceh. Selamat bertugas. Baik, Sukses Pak buat Sekjen. teman-teman di Aceh. Baik. Terima kasih Pak Sekjen. Terima kasih. Selanjutnya kami mintakan Sumatera Utara. Silakan, Medan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta pimpinan tinggi yang kami hormati. Bersama ini kami laporkan di Sumatera Utara bahwasannya pada tanggal 26 Februari 2016 kami telah melaksanakan rapat kerja pemasyarakatan. Kemudian kita berkoordinasi dengan BNN, Kepolisian dan TNI termasuk Pemkab dan Pemko dalam rangka untuk melakukan razia bersama. Kemudian pada tanggal 4 Maret 2016 melaksanakan rapat dengan para KUPT untuk menentukan dan menetapkan 12 UPT pemasyarakatan, yaitu 3 lembaga pemasyarakatan, 5 rumah tahanan negara dan 4 cabang rumah tahanan negara sebagai UPT pemasyarakatan Sumatera Utara untuk pilot project bersih narkoba tahun 2016. Kemudian selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2016 bersama Kabupaten Masyarakat Medan dan sekitarnya melakukan rapat dengan Kepala BNNP, Kapolresta Medan bersama Kalapas Rutan Cabang Rutan untuk melakukan bersih narkoba yang bertempat di kantor BNNP Sumatera Utara. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2016 bertempat di Mapolda Sumatera Utara yang dipimpin oleh Wakapolda Sumatera Utara mengikuti rapor lintas sektoral dalam rangka operasi bersinar tahun 2016. Kemudian pada tanggal 12 Maret 2016 malamnya, Pak Kanwil Sumatera Utara sama dengan Aceh, semua laporan kegiatan yang telah dilakukan Pak Kanwil dengan jajarannya disampaikan secara tertulis, dan kami ingin pada kesempatan ini langsung saja mana Kanwil di wilayah Kanwil Sumatera Utara yang menjadi pilot project untuk bebas narkoba dan virus. Baik Bapak. Silakan Pak. Ya, baik Bapak, terima kasih Bapak. Ada 12 UPT Pak yang menjadi pilot project, yaitu ada 3 lapas, 5 rutan dan 4 cabang rutan. Pertama adalah lapas wanita kelas 2A Medan. Kemudian yang kedua lapas kelas 2B Penyambungan,
Yang ketiga lapas kelas 3 narkotika Langkat. Kemudian rutan kelas 2B Tarutung. Kemudian rutan kelas 2B Sidikalang. Rutan kelas 2B Bali G. Rutan kelas 2B Tanjung Pura. Rutan kelas 2B Pangkal Pinang, Pangkalan Berandan. Kemudian cabang rutan Pangururan, cabang rutan Barus, cabang rutan Sibuhuan, cabang rutan Labuan Bilik. Dan 12 UPT ini telah mendapat pembinaan dan kita berapat bersama dengan Kepala BNNP, dihadiri juga oleh Dir Reskoba Polda Sumatera Utara bersama Polresta Medan. Oke, terima kasih Pak Kita Kanwil. membangun, membentuk. Ya siapa? Terima kasih. Kita selanjutnya mendukung arahan Pak Kanwil, Pak Menteri. Siapa? Terima kasih Bapak sudah Siapa, mengusulkan Pak? 12 dan kami mintakan arahan Siap. Pak Menteri, Pak. Ya, Siapa? baik. Terima Jadi kasih. ini kan sementara. Saya mau dalam 6 bulan ini selesai berapa itu? Kalau itu Pak, saya kebetulan tahu lah Sumatera Utara, ya. Barus, apa itu kan kecil-kecil itu, Panyabungan. Siapa? Kalau itu nggak prestasi tuh. Siapa, Tapi Pak? kalau kamu bersihkan Medan lapas ke Tanjung Gusta, Siapa? satu aja sudah berarti. Lapas Tanjung Gusta, Rutan Tanjung Gusta, Labuan Deli, kemudian itu tuh dari Serdang itu, bandit itu, Siapa? ya. Saya Siapa, sudah Pak? minta. Jadi maksudnya, ya ini dengar ini yang apa? Para Kakanwil, pilot projectnya itu yang memerlukan yang potensial, ya, yang menantang. Saya sudah katakan tadi kan, yang betul-betul menunjukkan Anda itu berprestasi. Jadi lapas-lapas yang menuntut tantangan itu yang penting, ya. Kalau yang di Siapa? daerah-daerah seperti Gunung Sitoli, apa baru Sidikalang. Jadi Kalang itu udahlah. Itu orangnya pun cuma 50 orang, 100 orang di situ. Yang 1000 ini yang penting. Ya, Siapa? Siapa? ya. Jadi ini yang lain-lain Siapa akan juga, kapten? yang lain-lain juga begitu. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Kanwil Sumatera Utara. Sukses selalu Terima kasih, dalam Pak. bekerja dan catatannya Siap, adalah laksanakan, Pak. catatannya adalah segera apa yang menjadi arahan Pak Siap. Menteri untuk ditindaklanjuti bahwa harus Siap, laksanakan, menetapkan lapas dan rutan yang memang punya daya dongkrak yang tinggi untuk zero narkoba dan bebas dari terorisme. Saya kira itu Pak, selamat sukses. Baik. Kemudian Siap. kami Terima kasih, Pak. Semangat, Pak. ya, selanjutnya Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan belum ada? Baik, Rio. Oh, Palembang, Palembang. Halo? Palembang. Siap. Palembang. Silakan, Pak. Palembang siap, Palembang siap. Ya. Ya, Pak, silakan, Pak. Baik, Pak Kanwil dilaporkan lapas dan rutan yang akan menjadi pilot project untuk zero narkoba dan AP. Silakan. Baik, terima kasih Pak Menteri. Dari Sumatera Selatan, berdasarkan evaluasi kami beberapa hari terakhir ini, kami mencoba untuk mengusulkan atau menjadikan pilot project lapas Lubuk Linggau dengan kapasitas 710 dengan penghuni 710 orang, lapas wanita Palembang dengan 369 orang, dan kami akan mencoba LP kelas 1 Palembang yang mudah-mudahan nanti Senin malam akan kita lakukan operasi bersama, operasi gabungan. Akan kami coba, akan kami upayakan menjadi zero narkoba untuk 3 lapas besar itu, di samping memang lapas-lapas kecil. Tentunya memang di Sumatera Selatan juga cukup tinggi. Baru saja kami tanggal 12 kemarin di Tanjung Raja juga cukup mengerikan, juga banyak juga ditemukan dan keterlibatan pegawai juga ada. Begitu juga kemarin tanggal 13 di Batu Raja kita lakukan operasi bersama, juga masih ada keterlibatan pegawai Bapak Menteri. Jadi untuk sementara
3 unggulan yang kami coba akan tekan terus sehingga untuk mewujudkan zero narkoba. Demikian dari Sumatera Selatan, Pak. Ya, terima kasih Pak Kanwil. Mohon arahan Pak Menteri. Jadi tadi dulu soal apa? Operasi. Jangan kasih tahu tanggalnya di sini. Pasti nanti ketahuan sama orang. Kamu roba itu tanggalnya kapan? Satu. Itu yang sudah, Pak. Yang sudah kita lakukan, yang saya laporkan tadi. Yang kamu lakukan katanya ada nanti itu lapas Palembang. Jangan kasih tahu tanggalnya. Tanggal maupun tempat tidak. Tempat. Oke, satu. Itu yang pertama. Yang berikutnya itu pegawai yang kamu bilang ada itu usulkan segera pecat. Ya, kamu usulkan Baik, segera. Pak. Itu memang sudah kami proses, Pak. Oke, segera. Jangan tunggu. Ya. Ya, karena memang indikasi segera Bapak Menteri kami laporkan, indikasinya bukan hanya dia pengguna, Pak, tapi memang pengedar, Pak. Nah, kirim ke polisi dan segera dipecat. Dan harus Sudah di polisi, Pak. Sudah di Oke. polisi kita perintahkan kemarin diambil, Pak. bagus, ya, bagus. Tinggal apanya aja proses administratifnya aja. Kamu segerakan itu. Ya. Baik, Pak Ya, Sekjen. terima kasih Pak Kanwil Sumatera Selatan. Selamat bekerja. Sekarang kita langsung ke Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Pak Kanwil Sulawesi Tengah. Iya, Pak. Kami menuju ini memang kami sudah mencoba untuk melihat langsung di lapangan bahwa memang nampaknya layak untuk kami pilot project-kan begitu, sambil kami juga mengadakan koordinasi dengan para pihak BNN maupun BNNP maupun BNNK, di samping itu Polres tempat begitu. Dan terakhir juga kami ingin sampaikan kepada Bapak bahwa tentang overkapasitas yang tadi Bapak sampaikan, kami sudah mencoba untuk distribusi, dan perlu juga kami sampaikan kepada Bapak laporan bahwa di Sulawesi Tengah belum ada lapas narkotik dan lapas wanita, Bapak. Jadi nampaknya kami mohon dengan hormat dan sangat untuk prioritas mungkin lapas narkotika. Demikian, Bapak. Ya, terima kasih Pak Kanwil. Arahan Bapak Menteri. Oke, jadi sama ke yang lain-lain. Pilih lapas-lapas yang menantang untuk diselesaikan. Di ibu kota provinsi seperti ini tadi apa? Palu, di Palu, ya. Lapas Palunya dong. Ya kan itu baru menantang. Ya, kalau di lapas jauh di kampung, nanti timnya itu udah malas datang ke sana untuk periksa-periksa. Ya, jadi ini juga kepada seluruh Kanwil. Sekali lagi saya ingatkan, pilih lapas-lapas yang menantang, yang potensial itu dibersihkan. Ya, prioritas pertama itu yang menantang, yang challenging, yang potensial di situ beredar, yang ada bandarnya di situ. Itu yang harus dibersihin. Ya, pertama, bukan berarti yang lain tidak dibersihkan. Operasi tetap jalan semua, ya, tanpa diketahui. Tapi yang tempat-tempat yang betul-betul, yang potensial, yang berat, itu yang harus pertama menjadi pilot project. Arahnya di situ, ya. Itu baru prestasi. Ya, prestasi itu pada tempat yang betul-betul menantang. Kalau tempatnya memang adem-adem aja, itu bukan prestasi, itu ya bisnis as usual saja itu. Ya, oke. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Kanwil Palu. Lanjutnya silakan petugas. Terima kasih ya. Izin Pak Menteri, kami akan pilih tidak seluruh. Saya semalam kebetulan sidak di lapas yang akan dijadikan pilot project, dan saya juga sudah ingatkan pada kawan-kawan di sini, Pak Kanwil, Kadifpas, Kalapas, dan KPLP-nya, menanyakan apakah yakin lapas ini yang akan dijadikan pilot project, gitu kan. Dan ternyata mereka mengatakan, ya kami yakin, dan memang inilah yang sangat menantang, Pak. Jadi harapan Bapak, inilah yang menantang. Kami di sini nanti yang berjanji Kak Kanwilnya, Pak, karena kalau saya yang berjanji kan saya yang dicopot tadi, Pak. Jadi Kak Kanwilnya yang berjanji. Di sini mereka memilih lapas narkotika kelas 3, di mana banyak pengguna dan banyak bandarnya, ya.
yang punya risiko tinggi ya terhadap memasuki, walaupun sudah dilakukan sejak bulan Desember tes urin ya yang selalu negatif, tapi mudah-mudahan di Bangka Belitung ya terhadap tantangan yang diberikan oleh Pak Menteri, mereka siap dicopot dan mereka juga siap dipromosikan, Pak. Kalau berhasil. Terima kasih Pak. Jauh, Pak Kanwil yang sampaikan. Jangan panjang-panjang, Pak Kanwil nggak boleh panjang-panjang, sedikit aja Pak. Saya tahu Pak Kanwil. Terima kasih, selamat siang Bapak Menteri. Jadi kami menyampaikan bahwa tadi Bapak Menteri menyampaikan bahwa lapas yang menantang yang seyogyanya dijadikan pilot proyek. Oleh karena itu kami menjawab tantangan Bapak Menteri bahwa yang kami jadikan pilot proyek justru adalah lapas narkotika Bangka Belitung yang penghuninya hampir 500 Bapak Menteri. Dan kami siap untuk segala konsekuensinya manakala nanti ada tim dari pusat untuk langsung melihat kondisi sebenarnya yang ada di lapas narkotika Bangka Belitung yang kebetulan semalam sudah disidak oleh Bapak Dirjen Agung. Terima kasih Pak Kanwil. Ini komandannya yang akan memantau Pak Dirjen Imigrasi ini. Jadi konsekuensi yang disampaikan akan dipantau oleh Pak Dirjen Imigrasi yang memang memantau wilayah termasuk Bangka Belitung. Kami persilakan Pak Menteri, ada Pak Arang. Baik, jadi oke. Tapi itu kan cuma satu, nanti tambahnya yang lain. Ya. Siap, Bapak Menteri, siap. Ya. Baik. Jadi ini seperti saya katakan, ini mengapa kita buat pilot project ini supaya standar itu kita tahu dengan standar begini bisa. Maka dia nanti akan kita tularkan ke tempat lain. Dalam 6 bulan ini kita harus melakukan itu secara masif, ya. Kita buat jangka waktu 6 bulan ini semuanya nanti akan kita gulirkan secara masif. Apa kekurangan-kekurangan, apa kendala-kendala di lapangan, beritahu ke kita menjadi bahan evaluasi, ya. Ini sudah kita katakan menjadi komitmen kementerian ini, ya. Siapa yang melakukannya di baik, tadi Pak Dirjen Ahu bilang dipromosi, kalau tidak didemosi. Ya. Ini sekarang akan kita tes, ya, kita tes. Oke, silakan Pak Sekjen. Terima kasih. Selanjutnya Pak, izin kami Banten Pak. Yang daerah dekat Jakarta Pak, wilayah Jakarta. Mana ini Pak Ibu Susi? Silakan Banten. Ya, terima kasih. Kami dari wilayah Banten, dari 11 LP Rutan telah menetapkan 3 lapas dan rutan. Yang pertama adalah lapas wanita, kemudian rutan Tangerang, dan lapas Cilegon. Dasar pertimbangan bahwa lapas wanita penghuninya 376 orang, tetapi jumlah pengguna narkoba, penyalahguna narkoba ada 274 orang, dan kemudian di dalamnya ada bandar besar sebanyak 4 orang. Kemudian rutan Tiga Raksa isinya adalah 1.100 orang, dan di dalamnya ada 450 penyalahguna narkoba. Kemudian lapas Cilegon isinya 402 dan di dalamnya ada narkotika sebanyak 146 orang. Jadi ketiga UPT ini cukup menantang untuk segera dibenahi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, jadi karena tadi ada beberapa lapas wanita. Memang wanita kan ya ada sekarang juga banyak sekali yang yang menjadi pengguna narkoba, ya. Oke. Ya, apalagi masuk Tangerang tadi, rutan Tangerang yang gede itu. Baik, tapi ini untuk beberapa waktu ini ke depan, nanti 6 bulan ke depan, berapa lagi dan semua sudah harus kita selesaikan. Oke, baik. Ya. Terima kasih Bu Kanwil Banten. Silakan bertugas, sukses selalu. Selanjutnya Pak Izin Bali Pak. Terima kasih. Bali. Ya, Bali. Tes. Bali Mas. Bali. Pak Kanwil. Tes. Sudah masuk Pak Kanwil. Tes. Silakan Pak Kanwil. Masuk Pak. Ya, masuk Pak. Baik Pak. Siap Pak. Kami melaporkan siap bekerja dalam rangka secara sistematik melakukan perubahan dengan memerangi narkoba Pak. Kami laporkan bahwa untuk lapas-lapas kecil memang istilahnya Pak Menteri ini terus dilakukan penggeledahan dan hasilnya zero narkoba, yakni LP Singaraja
LP Karangasem, LP Tabanan, Usulannya aja, LP usulannya, Bangli. Ya Pak. Usulannya apa? Pilot projectnya mana? Usulannya adalah LP Singaraja, LP Karangasem, dan Rutan Negara Pak. Ya. Khusus untuk lapas panas narkoba, lapas panas Robokan nih Pak, yang istilah Bapak Menteri tadi potensi untuk meledak. Ini pun sudah kita lakukan satu penggeledahan ya, secara bersama ya dengan internal lapas, Satgas Kanwil, Gabungan Polri, BNN, dan Kodim. Namun demikian Pak, pada operasi yang dilakukan tadi pagi subuh pukul 4 memang belum sepenuhnya bersih, artinya masih diketemukan walaupun tidak dalam jumlah banyak, yakni sabu-sabu narkoba. Untuk itu kami telah menyampaikan kepada Kalapas untuk operasi yang terus-menerus ini berapa lama kira-kira sampai kepada zero. Ya. Untuk itu Kalapas dan kita semua menyanggupi minta waktu untuk 1 bulan Pak. Ya. Sampai pada titik zero untuk LP Kerobokan. Baik Pak Kanwil, terima kasih sekali. Usahanya kita mintakan arahan Pak Menteri. Baik, memang benchmarknya harus Kerobokan. Jadi kalau itu top, baru benar. Kalau Singaraja tadi waktu digeledah aja udah nggak ada, ya pasti nggak ada gitu ke depan. Jadi itu benchmarknya itu pakai. Oke, 1 bulan nggak apa-apa. Ini kan sekarang kita mau kan itu yang menjadi pilot project, buat agendanya sehingga nanti setelah ini, setelah 1 bulan seperti yang kata Pak Kakanul bilang bersih, udah itu memang Kerobokan itu memang di situ masalah gitu. Di situ yang kita temukan senapan, di situ yang kita temukan kelewang itu waktu itu. Nah sekarang itu menjadi beban berat. Nah diperlukan sinergitas dengan aparat yang lain, polisi, BNN untuk terus secara bersama-sama supaya kita bersihkan itu. Memang persoalan Kerobokan dengan overkapasitas dan lain-lain itu masalah. Di situ diperlukan leadership ya, di situ diperlukan. Oke, ya. Baik. Terima kasih. Satu lagi terakhir Pak. Ya. Terima kasih Pak Kanwil Bali. Selamat bertugas, sukses selalu buat teman-teman di Kanwil Bali. Dan terakhir buat teman-teman yang mengikuti telekonferensi, bukan berarti tidak teman-teman yang langsung berkomunikasi dengan Pak Menteri tidak menyampaikan project. Kita akan mintakan datanya, terus akan disampaikan kepada Ketua Tim Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang akan nanti kita pantau oleh tim yang terdiri dari para. Nah ini ada Kanwil DKI di sini. Nih. Kami persilakan Kanwil DKI. Terakhir, dan KUPT-nya ada semua Pak, sudah agak dekat juga dengan KUPT. Baik, para Kadip dan para KUPT saya undang ke depan. Ayo, mari Pak, sini Pak. Podium Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Menteri dan Bapak Ibu sekalian, para pejabat tinggi media yang kami hormati dan pejabat tinggi Pratama yang kami hormati dan seluruh hadirin yang kami hormati. Semangat kami dari DKI Bapak, sebagaimana sudah kami lakukan sebelum-sebelumnya, bahwa semangat zero narkoba yang ada di Lapas Rutan seperti Bapak saksikan ini ada 1, 2, 7 Pak, 7 UPT yang ada di jajaran Kanwil DKI ini sudah menyatakan semangat kami bersama, dan semangat ini akan kami bangun secara terus-menerus, dan bahkan 7 unit pelaksana teknis ini, rutan dan lapas ini sudah siap untuk melakukan perang terhadap narkoba di rutan dan lapas. Namun mohon dukungan dari Bapak dan Pak Dirjen Pas juga dan Bapak-Bapak sekalian. Satu hal mungkin yang perlu kami sampaikan terkait dengan rutan Salemba, yang memang setelah kami lakukan pengecekan di lapangan bahwa
overkapasitas sangat tinggi sekali Pak, dan bahkan para tahanan dan napi ini sudah berada dalam posisi tidak di kamar lagi Pak, sudah berada di selasar-selasar dan di gang-gang. Nah barangkali terkait dengan kebijakan tadi yang sudah Bapak tetapkan, kami akan melakukan upaya pemindahan daripada warga binaan maupun napi yang ada di rutan Salemba ini, sehingga akan mengurangi kapasitas yang ada di sana. Yang kedua, barangkali perlu kami informasikan juga bahwa kami sudah menerima Pak, sudah menerima peralatan untuk pemeriksaan pintu deteksi yang sudah kami terima dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan 6 pintu ini sudah kami pasang, dan mudah-mudahan dengan terpasangnya pintu ini barangkali nanti akan kami gunakan semaksimal mungkin untuk mendeteksi barang-barang logam yang bisa masuk ke dalam. Dan mudah-mudahan ke depan nanti kami berharap juga bisa menjadi perhatian bersama bagaimana supaya pintu ini juga nanti bisa dikembangkan menjadi pintu yang bisa mendeteksi barang narkoba dalam bentuk sabu atau apapun dia Pak. Ini barangkali, jadi prinsip kami dari UPT, rutan dan lapas yang ada di Jakarta ini, wilayah DKI sebanyak 6, kami siap untuk melakukan perang terhadap narkoba. Terima kasih Pak. Baik, jadi kalau Jakarta ini manapun dipilih memang parah kan. Jadi kalau kalian berhasil, tadi kita bicara rutan Salemba memang sangat mengerikan. 3.000 berapa? 700-an Pak, 3.700-an. Dengan kapasitas 1.000 Pak. Jadi kan sudah hampir 400% over kapasitasnya. Itu tadi yang sebabnya kita geser. Bila perlu tadi kita diskusi, jadikan aja lapas kelas 1 dan rutan itu menjadi rutan 1, rutan 2. Yang lain nanti kita geser ke yang sudah krah di kita geser ke Sindur, kita geser kemana. Nah coba dipetakan itu ya, sehingga memudahkan kalian mengontrol rutan Salemba nanti. Ya kita geser berapa banyak nanti, itu harus segera kita lakukan. Itu menjadi komitmen kita. Jadi kalian koordinasi dengan Pak Dirjen supaya diselesaikan itu. Nggak ada siapa yang nggak mau melakukan, udah aja beritahu ke kita, beritahu ke saya, beritahu ke Pak Dirjen, beritahu ke Pak Sekjen. Yang tidak mau kita paksa mau, kalau tidak mau ya udah pilih aja gitu ya. Oke, thank you. Baik, terima kasih Pak Menteri. Terima kasih. Selamat bertugas teman-teman Pak Kanwil dan teman-teman. Ini menantang, semua Jakarta menantang. Kalau kamu bagus, ya udah. Ya, baik. Saya kira itu, dan mungkin terakhir Pak, untuk seluruhnya Bapak memberikan arahan sekali lagi secara umum sebelum kita akan tutup untuk pertemuan ini. Ya, silakan duduk, silakan duduk. Baik, jadi saudara seluruh Kakanwil, seluruh jajaran Kadif di daerah, seluruh yang juga diundang di sini ada beberapa kalapasnya yang hadir pada kesempatan ini KUPT. Sekali lagi saya ingatkan, ini komitmen kita bersama. Seluruh kalapas, karutan, kacak rutan sudah berjanji kepada saya. Kapan pertemuan itu Pak? 3 seminggu yang lalu ya. Yang saya undang seluruh kalapas dan yang tidak hadir pada itu mengikuti melalui relay, sudah berjanji kepada saya komit. Saya tanya komit, maka komitmen itu saya pegang. Ya, saya sudah katakan kalau Anda melakukan perbuatan saudara, pekerjaan saudara dengan baik, kalau terjadi sesuatu saya berdiri di depan saudara untuk membela saudara. Tapi kalau saudara melakukan hal tidak benar, saya ingatkan kembali, saya paling depan untuk meminta pertanggungjawaban saudara. Ini komitmen kita. Kalau ini dapat kita lakukan saudara, dalam beberapa bulan ke depan, 6 bulan ke depan, saya tidak berpretensi kalian selesaikan ini dalam 1 bulan, karena penyakitnya kronis. Ya, kalau ini bisa kita selesaikan dalam beberapa bulan ke depan saja, berarti kita sudah menyelesaikan banyak hal. Kalau benar yang dikatakan 50% itu, kita sudah menyelesaikan 50% persoalan di negara ini. Jadi supaya jangan jadi ada lagi nanti tudingan-tudingan seperti itu kepada kita. Mari kita bergandengan tangan, mari kita bersama-sama memerangi hal tersebut, membuat wajah Kementerian Hukum dan HAM secara khusus Direktorat Jenderal PAS
secara khusus lagi lapas rutannya, ya, menjadi tidak cacian daripada masyarakat. Bisa, pasti bisa. Tergantung kita, tergantung saudara, tergantung kita semua. Apa yang tidak bisa? Pasti bisa. Kalau nggak bisa, kita cari yang bisa. Ya, kita cari yang bisa, pasti bisa. Saya yakin bisa, pasti bisa. Asal kita punya hati, punya kemauan, punya integritas, dan mengatakan, sudahlah, kita sekarang mulai pembaruan. Kita mulai sekarang pembaruan yang kita lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, ini akan dikontrol oleh tim evaluasi kita, evaluator kita, kepala eselon 1, ya, para dirjen Kabadan, ya, daftar sudah ada di sini. Akan diadakan terus evaluasi, dan evaluasi ini akan terus dilaporkan kepada saya, ya. Jadi sekali lagi, kalau saudara menemukan tadi seperti yang dikatakan oleh Pak dari Kakanwil Sumatera Selatan, ya, ada petugas terindikasi, laporkan ke polisi, hukuman administratifnya berupa pemecatan, segera kirimkan ke kita, ya, segera kirimkan ke kita. Proses dari sana nanti di BAP, ya, BAP langsung kirim. Tidak ada lagi supaya kalau ini sudah berjalan dengan baik, sistemnya sudah berjalan dengan baik, maka saya percaya, saya aku yakin ini bisa kita selesaikan dengan baik, dan ini akan kontribusi kita kepada bangsa ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Menteri. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, telah kita ikuti tadi bersama dialog Menteri Hukum dan Hasil